Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hamidah Suryani Lukman, SSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Terapan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Intan Febiardila dengan NIM 23314110112. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengujian korelasi dan juga regresi guna memenuhi tugas praktikum mata kuliah Statistika Terapan. Baik, langsung saja di sini ada contoh soal di mana diberikan data skor kejujuran dan tanggung jawab siswa kelas 10A pada SMA Negeri Bakti pada tabel berikut. Ini ada data siswanya, ada 15 sampel, kemudian ada kejujuran, skor kejujuran, dan ada juga skor tanggung jawab. Baik, di sini yang pertama kita diperintahkan untuk menguji bagaimana kesimpulan penelitian tersebut jika dilakukan uji korelasi. Dan yang kedua, ujilah bagaimana kesimpulan penelitian tersebut jika dilakukan uji regresi alfa 5%. Oke, baik, langsung saja kita ke penyelesaian pertama, yaitu menguji korelasi dengan alfa 5%. Nah, kita akan mengerjakan secara manual menggunakan Microsoft Excel, yaitu menentukan koefisien korelasi. Baik, di sini sudah ada data dari siswa, kemudian skor kejujuran, dan juga skor tanggung jawab. Oke, di sini berdasarkan data ini kita ingin menguji apakah korelasinya, apakah terdapat hubungan antara kejujuran dengan tanggung jawab. Oke, yang pertama kita akan menghitung koefisien korelasinya, yaitu R sama dengan JXY per akar JXX kali JY. Yang ini ya. Nah, jadi kita ingin mencari koefisien korelasi yang ini, yang R. Dengan rumusnya yang ini. Oke, sebelum itu kita harus mengetahui dulu JXY-nya berapa, JXX-nya berapa, dan JY-nya berapa. Maka dari itu kita akan menggunakan Microsoft Excel terlebih dahulu. Oke, ini udah ada datanya. Kita langsung saja menghitung jumlah keseluruhan dari data X atau sigma X-nya berapa. Tekan menu sum. Kemudian blok datanya. Dan jumlah datanya ada 46. Oke, selanjutnya sigma Y-nya atau jumlah keseluruhan dari skor tanggung jawab. Yang pertama ya, pakai sum. Kemudian kita blok datanya. Kemudian enter. Nah, jadi sigma X-nya itu adalah 46 dan sigma Y-nya itu adalah 48. Atau jumlah data keseluruhan dari skor kejujuran adalah 46 dan dari skor tanggung jawab itu keseluruhannya adalah 48. Oke, setelah itu sekarang kita akan menghitung X kuadratnya. Oke, sama dengan yang ini ya. Kita kuadratkan. Hasilnya adalah 16. Sebenarnya bisa aja ya langsung 4 kali 4, 16, 3 kali 3, 9. Cuman kita akan menggunakan fitur dari Excel. Nah, setelah ini kita blok saja ya. Nah, jadi muncul sendiri. Oke, 3 kali 3, 9, 5 kali 5, 25. Oke, udah benar ya. Oke, setelah itu kita tekan. Jangan lupa untuk kita jumlahkan juga ya. Sum. Oke, kita blok datanya. Kemudian enter. Ini adalah jumlah keseluruhan datanya. Oke, setelah itu kita menghitung yang bagiannya kuadrat. Nah, yang ini. Berarti 5 kali 5, 25 ya. Kita gunakan fitur Excel lagi.
Oke, 3 kali 3, 9. Itu kita blok. Oke, setelah itu kita akan menghitung jumlah data keseluruhan dari kuadrat atau sigma XY. Menggunakan sum lagi ya. Oke, ini jumlah data keseluruhan. Oke, sekarang kita akan menghitung XY-nya atau X dikali Y. 4 kali 5, 20. 3 kali 3, 9. 5 kali 4, 20. Oke, ini dikali ini. Hasilnya ini. Kemudian ini dikali ini. Oke, ini udah muncul ya. Kita blok lagi. Oke, dan ini hasilnya. Oke, benar ya. 2 kali 3, 6. 4 kali 4, 4 kali 3, 12. Kemudian 3 kali 4, 12. Oke. Setelah itu kita sum lagi ya. Nah, ini sudah muncul nilainya. Oke. Sigma X-nya adalah 46, sigma Y-nya adalah 48, sigma X kuadratnya adalah 174, sigma Y kuadratnya 176, sigma XY-nya adalah 169. Oke, setelah itu datanya kita blok, kemudian kita masukkan ke Microsoft Word. Atau kita lanjutkan proses menghitungnya ya. Oke, ini datanya sudah ada ya, sama. Nah, setelah itu kita akan menghitung JXY, JXX, JYY, dan R atau koefisien korelasi. Oke, yang pertama kita hitung JXX terlebih dahulu. Nah, ini terlalu besar ya. Untuk rumusnya itu adalah sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N. Nah, kita lihat sigma XY-nya itu berapa? Nah, ini ya XY. Sigma XY-nya itu adalah 169. Kita simpan di sini. Kemudian dikurangi sigma X yang ini, yaitu 46. Dan sigma Y, yaitu 48. Per, ini N tuh sampel ya. Tadi jumlah seluruh sampel ada 15. Jadi sini 15. Jadi 169 dikurangi 46 kali 48 dibagi 15 itu adalah 21,8. Oke, selanjutnya kita akan menghitung JXX. Untuk rumusnya itu adalah sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan per N. Sigma X kuadrat yang ini adalah 174 dikurangi sigma X, ini 46 dikuadratkan. Kemudian kita bagi dengan sampelnya 15. Hasilnya itu adalah 32,93. Hasil dari 174 dikurangi 46 kali 46 per 15. Oke, selanjutnya JYY. Sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan per N. Sama ya kayak yang X, cuman ini yang Y. Sigma Y kuadrat itu adalah 176. Kemudian sigma Y itu adalah 48 dikuadratkan per sampelnya 15. Hasilnya itu adalah 22,4. Nah, karena kita sudah menemukan hasil dari JXY, JXX, dan JYY, sekarang kita akan menghitung koefisien korelasinya, yaitu JXY per akar JXX dikali JYY. JXY-nya adalah 21,8, JXX-nya adalah 32,93, dan JYY-nya adalah 22,4.
Dan setelah dioperasikan hasilnya itu adalah 0,803. Nah, berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi diperoleh R sama dengan 0,803. Nah, dikarenakan tanda nilai R positif, maka terdapat hubungan yang searah antara kejujuran dan tanggung jawab. Artinya, semakin besarnya kejujuran siswa kelas 10A SMA Negeri Bakti, maka semakin besar pula tanggung jawabnya. Begitupun sebaliknya, berdasarkan kategori nilai, koefisien korelasi nilai 0,803 itu memiliki arti bahwa hubungan antara kejujuran dan tanggung jawab itu sangat kuat. Oke, selanjutnya kita akan menentukan koefisien determinasi. Oke, yang pertama koefisien determinasi itu simbolnya R kuadrat ya. Untuk R-nya itu tadi 0,803 yang sudah tadi pertama kita peroleh. Nah, untuk mencari koefisien determinasi adalah R kuadrat, berarti R-nya dikuadratkan. 0,803 dikuadratkan itu menjadi 0,645. Kemudian kita kalikan dengan 100%, hasilnya adalah 64,5%. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa 64,5% ini merupakan kejujuran yang mempengaruhi tanggung jawab siswa kelas 10A SMA Negeri Bakti. Sedangkan sisanya itu 100% dikurangi 64,5% itu 35,5%. Nah, sisanya yang ini tuh merupakan tanggung jawab yang dipengaruhi variabel lain yang di luar penelitian. Jadi yang mempengaruhi tanggung jawab itu kalau dari kejujuran itu hanya 64,5%. Sisanya 35,5% itu dipengaruhi oleh faktor lain atau variabel yang lain. Oke, selanjutnya kita akan uji signifikansi koefisien korelasi. Yang pertama kita rumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya terlebih dahulu. Untuk H0, rho sama dengan 0, yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kejujuran dengan tanggung jawab siswa kelas 10A SMA Negeri Bakti. Sedangkan H1-nya, rho tidak sama dengan 0, yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara kejujuran dengan tanggung jawab siswa kelas 10A SMA Negeri Bakti. Oke, untuk itu kita akan menghitung nilai T hitungnya terlebih dahulu dengan rumus R akar N dikurangi 2 per akar 1 dikurangi R kuadrat. Oke, untuk R-nya tadi kan sudah diperoleh ya, koefisien korelasinya itu 0,803. Kemudian untuk N-nya itu kan 15 dikurangi 2. Kemudian untuk akarnya yang di bawahnya itu 1 dikurangi R kuadrat atau koefisien determinasi. Tadi juga sudah diperoleh yaitu 0,645. Sehingga ketika dioperasikan itu hasilnya adalah 4,859. Oke, selanjutnya yaitu adalah menentukan darah kritis. Oke, untuk darah kritis ini H0 akan ditolak bila T itu lebih dari T alfa per 2 kali V, V atau T kurang dari minus T alfa per 2 V, dengan V itu N dikurangi 2 atau sampel dikurangi 2. Nah, melalui tabel T dapat diperoleh bahwa T-nya itu kan 0,05, tadi sudah diketahui di soal, kemudian kita bagi dengan 2, hasilnya itu menjadi 0,025. Nah, setelah itu, tadi V-nya itu N dikurangi 2 atau 15, kita kurangi dengan 2, hasilnya adalah 13. Jadi untuk T hitungnya itu adalah T 0,025,13. Nah, kita lihat ya. Hasil dari T hitungnya berapa. Ini ya. Ini tabelnya ini 0,025 yang ini. Kemudian V-nya itu 13 yang ini. Kita lihat. Nah, ternyata T hitungnya itu adalah 2,160. Oke. Nah, ini ya. 2,160. Nah, sehingga daerah tolak H0 itu jika T lebih dari 2,160 atau T kurang dari minus 2,160. Nah, dikarenakan T hitungnya adalah 4,859 yang ini lebih besar dari 2,160, maka H0 tentunya ditolak. Sehingga kesimpulannya itu terdapat hubungan yang signifikan antara kejujuran dengan tanggung jawab siswa kelas 10A SMA Negeri Bakti. Jadi kesimpulan akhirnya itu berdasarkan langkah pengujian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kejujuran dengan tanggung jawab siswa kelas 10A SMA Negeri Bakti. Oke, itu untuk menggunakan cara manual ya, atau menggunakan Microsoft Excel.
Untuk perhitungannya juga kalian bisa langsung di Excel-nya atau bisa menggunakan kalkulator juga. Nah, selanjutnya kita ke pengerjaan menggunakan SPSS. Ini ya. Oke, yang pertama kita rumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya terlebih dahulu. Untuk hipotesis 0 yaitu rho sama dengan 0 atau tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kejujuran dengan tanggung jawab siswa kelas 10A SMA Negeri Bakti. Dan H1-nya itu rho tidak sama dengan 0 atau terdapat hubungan yang signifikan antara kejujuran dengan tanggung jawab siswa kelas 10A SMA Negeri Bakti. Oke, langsung saja kita buka SPSS-nya. Nah, kita ke variabel views dulu ya. Nah, di sini untuk namanya kita masukkan yang tadi ya, yang di data adalah kejujuran. Karena kan kita mau membandingkan kejujuran. Oke, karena kan kita mau menguji ya korelasinya antara kejujuran dengan tanggung jawab, apakah ada hubungannya gitu. Maaf, ini tipe kejujuran dan ini tanggung jawab. Untuk tipenya semuanya numerik ya. Kemudian untuk ini kolomnya 8, desimalnya 0 aja karena kebetulan bilangannya itu tidak ada bilangan yang desimal di data yang barusan ya. Untuk labelnya itu berarti kejujuran siswa kelas SMA Negeri Bakti. Kalau ini berarti tanggung jawab siswa kelas 10A SMA Negeri Bakti. Oke, untuk labelnya juga sudah. Sekarang kita ke values-nya known. Ininya juga known ya. Kemudian kolomnya juga 8. Ini otomatis. Untuk eligible-nya ini bebas ya. Kalau saya mau yang center. Dan untuk ininya scale ya. Measure-nya scale. Dan untuk kolomnya input. Nah, setelah seperti ini, kita langsung kita save dulu ya. Misalnya ini korelasi. Dan kita save. Nah, ini korelasi save ya. Nah, setelah itu kan langsung seperti ini ya tampilannya. Kalau di data views, kita langsung masukkan aja datanya yang kejujuran tadi. Kita langsung saja copy aja ya. Oke, data yang kejujuran. Kemudian data yang tanggung jawab. Oke, nah jika sudah dimasukkan datanya seperti ini, sekarang kita akan menganalisisnya dengan kita ke menu Analyze ya, yang ini. Setelah itu, karena kita mau menguji korelasinya, kita pilih Correlate yang ini. Setelah itu, kita pilih menu Bivariate yang ini. Bivariate. Nah, ini kan ada kejujuran siswa. Nah, kita pindahkan ke variables dengan menekan tombol panah ini. Dan yang tanggung jawab juga sama. Setelah itu, ininya udah di version. Kalau misalnya nggak centang yang sebelah sini ya. Kemudian ini juga to tile. Ini sudah. Kemudian yang option. Nah, kalau kita misalkan mau sambil melihat simpangan baku dan minnya, kita bisa kasih centang ini. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, saya mau kasih aja biar bisa lihat berapa simpangan baku ya. Dan rata-ratanya. Oke, continue. Kemudian klik OK. Nah, langsung tampilannya seperti ini ya. Nah, bisa dilihat. Oke, karena di sini nggak bisa di zoom ya, kita langsung ke yang di sini aja. Oke, ini tampilannya ya. Ini untuk deskriptif
deskriptif statistik untuk minnya 3,7. Kemudian ini simpanan bakunya 1,534. Ini juga sama. Oke, nah untuk yang ini kita lihat untuk correlation-nya, kita lihat di menu bagian person ya, yang ini. Nah, yang itu hasilnya adalah 0,803. Ini titik dibacanya 0, ya. 0,803. Kemudian yang dilihat itu yang kedua adalah seek to tell. Yang ini. 0,00. Nah, setelah itu, setelah dilihat hasil dari dua ini ya, yang ini sama yang ini. Nah, sekarang kita lihat nilai R sama dengan 0,803 yang ini. Artinya ada hubungan yang positif searah atau antara kejujuran dan tanggung jawab siswa. Kemudian untuk nilai signifikansi SPSS-nya itu adalah 0,000, kurang dari 0,05, maka 0 ditolak. Ingat ya, kalau pengujian SPSS itu, kalau misal nilainya itu kurang dari 0,05, maka H0-nya itu ditolak. Kalau misalnya lebih dari, berarti H0-nya diterima. Nah, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara kejujuran dan tanggung jawab siswa. Oke, jadi kesimpulannya itu terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kejujuran dan tanggung jawab siswa kelas 10 A SMA Negeri Bakti. Oke, jadi bisa disimpulkan secara garis besarnya ya bahwa pengujian korelasi menggunakan secara manual yaitu Microsoft Excel dan juga menggunakan SPSS itu hasilnya sama. Oke, sekarang langsung saja kita lanjut ke menguji regresi. Ujilah bagaimana kesimpulan penelitian tersebut jika dilakukan uji regresi alfa sama dengan 5%. Oke, langsung ke penyelesaiannya saja. Kita akan mengerjakan secara manual terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan Microsoft Excel. Untuk judulnya yaitu pengaruh kejujuran terhadap tanggung jawab siswa kelas 10 SMA Negeri Bakti. Karena itu keterkaitan hubungan antara kejujuran dengan SMA Negeri Bakti. Kemudian untuk pertanyaan penelitiannya, apakah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari kejujuran terhadap tanggung jawab siswa kelas 10A SMA Negeri Bakti? Kemudian untuk rumusan hipotesisnya itu terdapat pengaruh positif dan signifikan dari kejujuran terhadap tanggung jawab siswa kelas 10A SMA Negeri Bakti. Untuk H0-nya itu rho sama dengan 0 atau tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan dari kejujuran terhadap tanggung jawab siswa 10A SMA Negeri Bakti, dan H1-nya itu rho tidak sama dengan 0 atau terdapat pengaruh positif dan signifikan dari kejujuran terhadap tanggung jawab siswa kelas 10A SMA Negeri Bakti. Oke, ini data yang dikumpulkannya. Datanya sama ya, seperti yang nomor 1. Kemudian kita akan menganalisis data yang diperlukan. Kurang lebih ada 8 pengujian. Oke, yang pertama itu ada persamaan regresi terlebih dahulu. Yaitu kita akan mencari nilai B atau koefisien regresi, kemudian konstanta di dalam suatu regresi. Oke, langsung saja kita ke Microsoft Excel-nya. Ini karena datanya sama ya, sebenarnya sama aja. Tadi perhitungannya juga seperti yang tadi. Kita salin aja ya, karena masih sama-sama. Ini X kuadrat. Ini di sini ya. Mohon maaf, ini ada kesalahan penulisan. Sini harus X kuadrat. Mohon maaf. Oke, ini karena saya buat beberapa ya, jadi di sini aja salinnya. Yang tadi sedikit terkendala. X kuadrat. Nah, ini ya. Mohon maaf. Sebentar.
Ini aja biar mengurut. Ini yang XY-nya. Oke. Sama ya. Ini untuk yang X kuadratnya. Ini untuk yang Y kuadratnya. Oke, ini tadi sudah kita masukkan datanya. Oke, kita jumlahkan dulu ya yang ini. Oke, tadi itu hasilnya 46 sama 48. Oke, ini sudah ditemukan hasilnya. Kalau sudah, kita langsung salin saja. Kemudian kita lakukan perhitungan. Nah, ini ya, data yang barusan sudah. Dan hasilnya itu ini. Oke, nah sekarang kita kan mau menghitung koefisien regresi, yaitu simbolnya B. Nah, untuk rumusnya itu B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, untuk N-nya itu 15, kemudian untuk sigma XY, yang ini ya, 169, dikurangi sigma X, yang ini 46, dikali sigma Y, yaitu 48. Kemudian per N-nya itu 15, sigma X kuadrat, yang ini 174, dikurangi sigma X, yang ini 46, kemudian dikuadratkan. Dan hasilnya itu adalah 0,662. Oke, selanjutnya. Untuk konstantanya ya, yang berada di dalam model regresi. Yaitu A sama dengan rumusnya itu sigma Y dikurangi B dikali sigma X per N. Lalu kita lihat sigma Y adalah 48, dikurangi B itu adalah 0,662. Kemudian dan sigma X-nya itu adalah 46, N-nya itu adalah 15. Dan hasilnya itu adalah 1,170. Oke, karena B dan A-nya sudah ditemukan, nah ini sudah membentuk suatu persamaan. Y sama dengan A ditambah BX ditambah E ya, rumusnya. Apa ya persamaannya? Nah, A-nya itu kan 1,170, berarti Y sama dengan 1,170 ditambah B-nya itu 0,662. Berarti 0,662 kali X ditambah E. Oke. Selanjutnya kita akan menghitung nilai prediksi. Oke, berapa besarnya tanggung jawab jika kejujuran siswa sebesar 4? Nah, kalau siswa jujurnya sebesar 4, misalnya skornya, nah berapa besarnya tanggung jawabnya? Kita langsung substitusikan saja. Y sama dengan 1,170 ditambah 0,662 dikali 4. Hasilnya itu adalah 3,818. Nah, gimana kalau misalnya kejujurannya itu lebih kecil dari 4, misalnya 1 deh. Misalnya berapa besarnya tanggung jawab jika kejujuran siswa sebesar 1? Kita langsung substitusikan saja dan hasilnya itu adalah 1,832. Gimana kalau misalnya lebih besar dari 4, yaitu 5? Nah, misalnya yang ini. Kalau misalnya 5 hasilnya adalah 4,48. Jadi dari nilai prediksi ini juga sudah dapat kita lihat ya, bahwa semakin besarnya tanggung jawab kejujuran siswa, maka semakin besar pula tanggung jawabnya. Oke, untuk X-nya itu didapatnya dari kolom yang ini ya.
nilai X-nya. Oke, karena nilai prediksinya sudah, sekarang kita lanjut ke koefisien determinasi. Yang ini ya. Rumusnya itu adalah R kuadrat sama dengan 1 dikurangi sigma dalam kurung Y dikurangi Y topi ya, atau Y prediksi. Kemudian kita kuadratkan, dibagi sigma dalam kurung Y min Y rata-rata dikuadratkan. Oke, langsung saja kita buka Microsoft Excel-nya. Nah, ini ya. Untuk mencari nilai Y prediksi ini kan sudah ada ya rumusnya. Y prediksi sama dengan tadi, persamaan yang tadi. Berarti kita hitung saja 1,17 kanan 1,17 ditambah 0,662, kemudian kita kalikan dengan X. X-nya itu misalnya yang ini ya, 4. Nah, ini hasilnya 3,818. Misalnya lagi 1,17 tambah 0,662 misalnya dikali dengan 3. Mohon maaf, ini ada yang lupa tandanya. Oke, dikali dengan 3. Nah, ini hasilnya. Nah, bisa kita lihat juga ya di hasil perhitungan yang tadi yang ini. Ini skor kejujuran X. Kalau X-nya 4, ini 3,818. Coba kita bandingkan apakah sama. Nah, sama ya ternyata. Kalau misalnya nilai kejujurannya 4, hasilnya itu 3,818. Kalau misalnya 3, berarti 31,56. Sebenarnya bisa tinggal dipindahkan saja yang ini. Karena ini kan tadi kita sudah menghitung ya semuanya. Atau boleh juga seperti ini. Karena tadi kita sudah menghitungnya, kita langsung blok saja ya. Nah, ini ya hasilnya. Oke. Setelah ini, kita hitung sigmanya. Sigma dari prediksi. Seperti biasa menurut Sam ya. Oke. Sama ya. Oke, setelah diketahui nilai Y prediksinya, sekarang kita akan menghitung nilai Y dikurangi Y prediksi kemudian dikuadratkan. Oke, Y dikurangi Y prediksi kemudian dikuadratkan. Oke, langsung aja. Sama dengan Y-nya berapa ini? Y-nya yang ini ya. Y kemudian dikurangi, jangan lupa pakai tanda dalam kurung ya, karena mau kuadratkan. Y ini, Y dikurangi Y prediksi yang ini, kemudian kita kuadratkan. Nah, ini hasilnya ya. Sama ya, ini. Oke. Selanjutnya, nah ini 3 dikurangi Y prediksinya yang ini, kemudian kita kuadratkan. Nah, ini hasilnya. Setelah itu kita seperti biasa kita blok saja ya. Mohon maaf pada kesalahan. Sebentar. Nah, ini untuk Y prediksi, untuk Y
dikurangi Y prediksi dikuadratkan. Nah, sekarang kita hitung jumlah keseluruhannya. Sum blok ini. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai Y dikurangi Y rata-rata. Nah, kita perhatikan dulu yang ini ya. Rumus rata-rata itu jumlah banyaknya data dibagi banyaknya sampel. Misal yang X, jumlah keseluruhan datanya 46 dibagi ini, sampelnya ada 15. Hasilnya adalah 3,07. Begitupun yang Y, jumlah keseluruhan datanya dari yang Y itu skornya itu ada 48. Kita bagi dengan banyaknya sampelnya yaitu 15. Hasilnya adalah 3,2. Oke, karena sudah diketahui ya Y rata-ratanya, berarti kita langsung saja Y dikurangi, berarti yang ini ya, sama dengan Y, jangan pakai tanda dalam kurung, Y kurangi rata-rata, ini rata-ratanya 3,2, kemudian kita kuadratkan. Hasilnya adalah 3,24. Lagi ya, Y sama dengan Y dikurangi ini, Y-nya berarti ketiga 3,2. Kemudian kita kuadratkan. Hasilnya 0,04. Oke, setelah itu kita blok. Nah, ini untuk hasilnya. Kemudian kita jumlahkan. Oke, jadi dapat disimpulkan dari data ini bahwa sigma X-nya itu adalah 46, sigma Y-nya 48, sigma X-nya 169, sigma X kuadratnya 176, sigma Y kuadratnya 170, sebentar, mohon maaf, ini sepertinya ada kekeliruan. Tadi saya tidak kurang perhatikan. Baik, kita cek lagi ya. Ternyata yang ininya yang salah. Oke, kita langsung ubah aja ya. 4 kali 4, 14, 9, 5, 4, 1, kemudian 3 kali 3, 9, 2 kali 2, 4, terus 3 kali 3, 9, 4 kali 3, 12, 2 kali 4, 8, 5 kali 5, 25, 5 kali 4, 20. Nah, ini ya hasilnya. Oke, kita coba bandingkan ini X-nya, sigma X-nya 169, sigma X kuadrat 167, dan Y kuadratnya 176. Apakah sesuai? Ini X-nya 169. Oke, ini yang X kuadratnya masih ada kesalahan. Yang X kuadratnya 4 kali 4, 16, 3 kali 9, 5 kali 5, 25, 4 kali 2, 4, 1 kali 1, 1, 1, 1, 24, 3 kali 3, 9, 4 kali 4, nah yang ini ya, 4 kali 4 harusnya 16. 4 kali 4, 16. 2 kali 2 itu 4. Dan 5 kali 5, 25. 5 kali 5 ini 25 juga. 25.
5 kali 5, 25. Kemudian 3 kali 3 itu 9. Nah, sesuai ya. X kuadratnya 174, Y kuadratnya 176. Kita lihat. Oke. Nah, jadi kurang lebih perhitungannya seperti itu. Mohon maaf ada kesalahan karena melakukan perhitungan 2 kali. Karena sebelumnya sudah melakukan perhitungannya lagi, jadi ini mengulang dari awal. Oke, karena nilainya sudah diketahui, nah jika sudah diketahui seperti ini, kita salin, kemudian kita lanjutkan perhitungan, atau boleh langsung di sini juga bisa, atau mau di file terpisah. Kalau saya menggunakan Word. Oke, ini karena sudah diketahui hasilnya. Nah, sekarang kita akan menghitung R kuadratnya atau koefisien determinasinya. Rumusnya 1 dikurangi sigma Y dikurangi Y topi dikuadratkan, atau Y dikurangi Y prediksi dikuadratkan, kemudian dibagi sigma Y dikurangi Y rata-rata dikuadratkan. Hasilnya adalah 1 dikurangi ini sigma Y dikurangi Y prediksi, yang ini ya, dikuadratkan. Sigmanya itu adalah 7,969636. Ini. Kemudian sigma Y dikurangi Y rata-rata dikuadratkan, yang ini, yaitu adalah 22,4. Nah, setelah dibagi, hasilnya itu adalah 0,644. Oke, koefisien determinasi adalah R kuadrat sama dengan 0,644. Dikali 100%, hasilnya itu adalah 64,4%. Sehingga nilai ini menunjukkan bahwa 64,4% kejujuran itu mempengaruhi tanggung jawab siswa. Sedangkan sisanya 100% dikurangi 64,4%, yaitu 35,6%. 35,6% ini tanggung jawabnya dipengaruhi oleh variabel lain yang di luar penelitian. Nah, itu untuk koefisien determinasi. Oke, sekarang kita lanjut ke kesalahan baku estimasi. Nah, kesalahan baku estimasi ini digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan dari model regresi yang dibentuk. Nah, biasanya simbolnya SE ya, atau standar error. Dengan rumusnya itu akar dari sigma Y min Y topi atau Y prediksi dikuadratkan, kemudian kita bagi dengan N dikurangi K. Tadi sigma Y min Y prediksi itu adalah 7,969636. Kemudian N-nya itu 15, K di sini itu adalah banyaknya variabel, yaitu ada variabel bebas dan variabel tergantung. Jadi ada 2 ya. Jadi 15 dikurangi 2 sama dengan 0,783 hasilnya. Nah, setelah itu selanjutnya itu adalah menghitung standar error coefficient regresi. Nah, standar error coefficient regresi ini digunakan untuk mengukur besarnya tingkat kesalahan dari koefisien regresi. Untuk rumusnya itu adalah SB sama dengan SE per akar dari sigma X kuadrat dikurangi sigma X kemudian dikuadratkan dibagi N. Sama dengan SE-nya itu 0,783. Kemudian kita bagi dengan akar dari sigma X kuadrat. Tadi kita lihat 174 ya. Yang ini sigma X kuadrat 174 dikurangi sigma X. Sigma X tadi adalah 46. Ini 46. Kemudian dikuadratkan. Setelah itu dibagi dengan N. N-nya 15. Nah, hasil dari pengoperasian ini adalah 0,136. Oke, selanjutnya kita ke uji F. Nah, uji F ini mohon maaf ya sebelumnya di penomorannya. Harusnya ini standar R tuh E ya. Ini F. Nanti saya perbaiki. Oke, selanjutnya uji F. Nah, uji F ini digunakan untuk uji ketepatan model. Nah, apakah nilai prediksi ini mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya?
H0 diterima jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, yaitu dengan F, alfa, K itu derajat bebas yang digunakan ya. Alfa itu tergantung dari soalnya. Kemudian N dikurangi K. N itu banyaknya data, dikurangi K itu derajat bebasnya ada berapa gitu. Kemudian H0 ditolak jika F hitung lebih dari F tabel. Oke. Untuk menghitung F hitungnya itu rumusnya adalah F sama dengan R kuadrat per K dibagi 1 dikurangi R kuadrat per N dikurangi K dikurangi 1. Oke, R kuadratnya tadi adalah 0,644. Kita cek R kuadratnya ya. Nah, ini 0,644. 0,644 K-nya itu karena di soal ini derajat kebebasannya itu cuma 1, maka ini di sini 1, kemudian per 1 dikurangi R kuadrat. 0,644 dikurangi N. N-nya itu 15. K-nya itu 1. Dikurangi 1. Hasilnya itu adalah 23,517. Hasil dari pengoperasian ini. Nah, sekarang mencari nilai F tabel. F, ini alfa, K, N dikurangi K. K itu adalah variabel bebas dan N adalah jumlah sampel yang digunakan. F-nya itu tadi kan di soal itu alfanya itu 0,05. Kemudian K-nya itu cuma ada 1. Kemudian N 15 dikurangi 1. Hasilnya 14. Nah, kita lihat di F tabel. Sini. 0,05. Nah, ini ya. Karena derajat kebebasannya itu cuma 1, kemudian nah, maka di sebelah sini ya. Setelah itu, tadi kan sampel dikurangi derajat variabel bebasnya 1. 15 kurangi 1, 14. Nah, ini ya. Jadi yang ini hasilnya. Yang ini tadi banyaknya variabel bebasnya 1. Kemudian jumlah sampel tadi dikurangi derajat kebebasan. Berarti 15 kurangi 1, 14. Jadi F tabelnya itu adalah 4,60. Nah, yang ini. Oke. Nah, karena F hitung itu tadi 23,517 lebih dari F tabel. F tabel hanya 4,60. Nah, maka persamaan regresi ini dinyatakan baik atau good of fit atau fit. Oke, selanjutnya yaitu uji T. Nah, uji T ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Nah, H0 diterima jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel, yaitu T dengan alfa banyaknya data dikurangi 2. Setelah itu H alternatifnya itu diterima jika T hitung lebih dari T tabel, yaitu T alfa banyaknya data dikurangi 2. Nah, kemudian untuk menghitung nilai T hitungnya BJ. BJ itu nilai prediksi yang tadi ya, yang paling atas. BJ itu yang ini ya, itu 0,662. Oke, BJ-nya 0,662. Nah, kemudian yang SBJ-nya itu standar error coefficient regresi. Yang ini, SBJ-nya 0,136. Nah, 0,136. Jadi 0,662 dibagi 0,136 hasilnya itu adalah 4,868. Nah, karena nilai T hitung 4,868 lebih dari T tabel. Nah, oke, sebelum itu kita cek dulu ya T tabelnya berapa. Nah, karena alfanya tadi 0,05, kemudian N-nya itu banyaknya data tadi 15 dikurangi 2, 13. Berarti kita cek. Karena alfanya itu 0,05 yang ini. Kemudian tadi banyaknya data dikurangi 2. Banyaknya data 15 dikurangi 2, 13. Yang ini. Jadi adalah 1,771. Nah, yang ini. Oke.
Nah, karena T hitungnya 4,868 lebih dari T tabelnya barusan adalah 1,771, maka H0 ditolak. Nah, sehingga ada pengaruh kejujuran terhadap tanggung jawab siswa kelas 10A SMA Negeri Bakti. Oke, jadi kesimpulannya, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kejujuran terhadap tanggung jawab siswa kelas 10A SMA Negeri Bakti. Untuk implikasinya, sebaiknya sekolah terus meningkatkan kejujuran siswa kelas 10A SMA Negeri Bakti agar tanggung jawab siswa kelas 10A SMA Negeri Bakti itu meningkat. Oke, sekarang kita akan melakukan penyelesaian dengan menggunakan SPSS. Oke, yang pertama, judulnya itu adalah pengaruh kejujuran terhadap tanggung jawab siswa kelas 10A SMA Negeri Bakti. Pertanyaan penelitiannya adalah apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kejujuran terhadap tanggung jawab siswa di kelas 10A SMA Negeri Bakti. Untuk hipotesisnya itu, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kejujuran terhadap tanggung jawab siswa kelas 10A SMA Negeri Bakti. H0-nya tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan dari kejujuran terhadap tanggung jawab siswa kelas 10A SMA Negeri Bakti. Dan H1-nya terdapat pengaruh positif dan signifikan dari kejujuran terhadap tanggung jawab siswa kelas 10A SMA Negeri Bakti. Ini sampelnya terdiri dari 15 orang. Nah, sekarang kita akan melaksanakan pengujian regresi menggunakan SPSS. Oke, karena datanya sama ya, maka kita akan menggunakan data yang tadi, karena masih dalam data yang sama. Ini untuk nama, kemudian labelnya masih sama ya, kayak yang tadi, kejujuran, tanggung jawab tipenya numerik, kemudian desimalnya 0, labelnya kejujuran siswa, dan tanggung jawab siswa kelas 10A SMA Negeri Bakti, values-nya known, kemudian ininya juga known, kolomnya 8, allegiance-nya center, dan measure-nya scale, kemudian yang role-nya input. Oke, setelah itu kita ke data views. Ini datanya kan sudah dimasukin ya. Nah, sekarang kita ke menu analyze. Ini datanya kejujuran skornya 4, tanggung jawabnya 5, kejujuran skornya 3, tanggung jawabnya 3, dan seterusnya sampai kejujuran skornya 3, tanggung jawabnya 4. Oke, kita ke menu analyze. Kemudian ke menu regression dan linear. Nah, setelah itu kita lihat mana yang termasuk dalam variabel bebas dan mana variabel terikat. Karena kejujuran ini merupakan variabel bebas, maka kita klik di bagian bawah independen di sini. Dan yang tanggung jawab ini ke bagian dependen. Oke, setelah itu kita cek statistiknya. Oke, kalau misalnya centangnya sudah seperti ini, karena ini bawaan, berarti kita klik continue. Continue, kita tekan OK. Nah, maka ini langsung muncul ya. Yang regresi, yang ini. Yang model summary, ANOVA, sama koefisien. Nih, 3 ini. Oke. Nah, ini ya. Yang model summary itu yang dilihatnya adalah R-square. Nah, R-square ini berfungsi untuk mengukur goodness of fit atau kebaikan atau kecocokan model, yakni apakah model regresi yang sedang diteliti itu baik atau buruk. Nah, kriteria penarikan kesimpulannya ini, jika nilai statistik R semakin mendekati 1, maka model regresi adalah relatif baik atau kuat. Sebaliknya, jika nilai statistik R semakin mendekati 0, maka model regresi adalah relatif buruk atau lemah. Nah, sehingga kesimpulannya, karena nilai R-square adalah sebesar 0,644, nilai ini bermakna bahwa variasi nilai variabel Y mampu dijelaskan oleh variasi nilai variabel X sebesar 0,644 atau 64,4%. Nah, yang ini ya, yang R-square. Sementara sisanya, variabel Y juga dijelaskan oleh variabel yang tidak ikut diteliti atau error, yakni sebesar 1 dikurangi R atau 1 dikurangi 0,644 sama dengan 0,356 atau sekitar 35,6%. Sehingga
sehingga nilai sebesar 0,644 ini menggambarkan bahwa model ini relatif baik atau kuat, sehingga dengan demikian model regresi ini dapat dijadikan sebagai alat prediksi yang baik. Oke, selanjutnya kita ke pengujian ANOVA. Oke, yang ini ya. Untuk pengujian ANOVA ini yang dilihatnya itu yang bagian F sama signifikansi, yang ini. Dua menu ini. Nah, ANOVA uji F ini berfungsi untuk mengukur goodness of fit atau kebaikan atau kecocokan model, yakni apakah model regresi yang sedang diteliti itu baik atau buruk. Untuk menganalisisnya dapat dilihat dari yang pertama, bisa dengan membandingkan nilai F dengan nilai F tabel. Jika nilai F lebih dari F tabel, maka signifikansi model baik. Jika nilai F kurang dari F tabel, maka signifikan model buruk. Nah, karena ini menggunakan SPSS ya, jadi kita menggunakan cara kedua, yaitu membandingkan nilai probabilitas signifikansi dengan nilai sig. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka signifikansi model baik. Dan jika nilai sig lebih dari 0,05, maka signifikansi model buruk. Nah, karena bisa kita lihat ya, signifikansinya itu 0,000. Sehingga, karena nilai statistiknya tadi F23,539, nah adalah signifikan, karena nilai sig itu 0,00 yang mana kurang dari 0,05. Maka model regresi yang sedang ditelitinya adalah model yang baik. Oke, selanjutnya ke koefisien yang terakhir. Oke, untuk koefisien ini yang dinilai itu yang bagian ini ya. Yang konstan, understanding, yang ini, koefisien, kemudian yang sig, tapi yang paling bawahnya. Oke, koefisien ini setelah menganalisis kesesuaian atau kebaikan model regresi pada tahap sebelumnya, diperoleh hasil bahwa model regresi itu baik, yaitu fit. Karena model regresi ini adalah model yang baik, maka model regresi layak untuk digunakan sebagai alat untuk memprediksi yang baik pula. Nah, berikut ini prediksi yang dapat dilakukan melalui persamaan reaksinya. Y sama dengan 1,170, yang ini ya, konstan tadi, ditambah 0,662X tambah ini persamaannya hampir sama seperti yang manual tadi ya. Sehingga pengaruh X terhadap Y yang mana signifikansinya itu 0,00, yang ini. Yang bawahnya ya. Kurang dari alfa 0,05. Maka H0 ini ditolak karena pengaruh X terhadap Y adalah signifikan. Sehingga kesimpulan akhirnya ini terdapat pengaruh positif dan signifikan dari kejujuran terhadap tanggung jawab siswa kelas 10A SMA Negeri Bakti. Untuk implikasinya, sebaiknya sekolah terus meningkatkan kejujuran siswa kelas 10A SMA Negeri Bakti agar tanggung jawab siswa kelas 10A SMA Negeri Bakti meningkat. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai pengujian korelasi dan juga regresi. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan, baik dari pengucapan ataupun penyampaian. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.